Berjumpa lagi bareng kita di channel Teuku Raffi. Di video kali Teuku Raffi bersama rekannya ingin membahas tentang Dajjal. Siapakah Dajjal? Di mana Dajjal dilahirkan? Siapakah orang tua Dajjal? Dan siapakah yang akan bisa membunuh Dajjal? Tapi seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau sama video ini, jangan lupa like. Karena like dan subscribe dari kalian sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat kami membagi informasi menarik lainnya kepada Anda. Selamat menonton. Siapakah Dajjal? Dajjal lahir di Samirah dan diberi nama Samiri. Nah, kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus dan Allah SWT memberikan kelebihan kepadanya. Pertama, dia diberikan umur panjang. Dia ditanggungkan ajalnya sampai akhir zaman. 2. Dia memiliki kecerdasan akal jenius di atas rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun manusia normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, kedewasaannya, jauh di atas manusia rata-rata manusia normal. Yang ketiga, dia mempunyai kemampuan sihir luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihirnya. Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Inilah saking hebatnya sihir Dajjal. Nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh para hamba Allah. Dia lahir termasuk dalam golongan Bani Israel. Bani Israel ini termasuk keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yahuza. Yahuza ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Yala. Dari Yala ini melahirkan 6 orang. Salah satunya bernama Yahuza dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihi salam. Yahuza melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yahuza ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Kalau Rahil istri yang kedua dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub melahirkan 2 anak Buyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Buyamin. Yang lain juga sama melahirkan 2 anak. Kahit dan Yala melahirkan 2 anak Dam dan Naftali. Anak tertua dari Nabi Yakub dan istri pertama bernama Roubitnah dari Yahuza inilah lahir Samiri. Ayah dan ibunya, kakek dan neneknya Samiri adalah para penyembah berhala. Karena Samirah pada saat itu terkenal penyembah berhala. Ayahnya lahir dari proses perzinaan adik dan kakak atau incest. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi disetubuhi sama ayahnya, jadi itu peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga, darah kotor itu tidak menghalangi terjadinya fertilisasi, tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum dari sperma bisa terjadi, walaupun ada dalam medium darah kotor atau menstruasi. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Ustadz Imam Ahmad, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinan selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan tepat di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya, dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir alam semesta menolak kelahirannya. Suara gemuruh, gelap, hujan, badai, petir itu terjadi di malam Samiri dilahirkan seolah-olah alam menolak kelahirannya. Sejak lahir hingga usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang 5 tahun air susu tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara. Itu terbukti apa yang disabdakan Rasulullah, kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent.
Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun, kenapa dia tidak menetek pada ibunya? Karena kerjaannya cuma tidur melulu. Disebut mati dia bernafas. Jantungnya berdetak. Disebut hidup dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati. La yamutu wa la yahya. Maka di usia ke-5 tahun ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam, dan tidak ada yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala terbesar. Nah, dia pindah ke berhala terbesar kemudian tidur di sana. Nah, ketika berada di berhala terbesar tadi, dia buang air kecil dan buang air besar. Dan pada besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Sedangkan bapaknya Samiri adalah tokoh agama atau paganisnya. Pas dilihat kaget sang raja. Ternyata pesing itu berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Sehingga marah dan murkalah sang raja berkata, "Raja, itu anak kamu kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu yang telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu di situ?" Jawab bapak Samiri, "Oh tidak tuan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya?" Lalu jawab sang raja, "Lalu siapa yang memindahkannya, kan dia lumpuh?" Nah, sekali lagi kehadirannya menjadi malapetaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian dia hidup dipelihara oleh sang raja dan pas di usia dia 5 tahun, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas. Karena maksiat yang sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah itu pun diratakan. Si Samiri karena masih balita. Ya Allah, selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Lalu si Samiri diselamatkan dan ditempatkan dia di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman. Dan pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Nah, ini Pulau Sokotra sekaligus pulau di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan. Sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun. Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman, pulau yang memiliki keunikan luar biasa. UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban dunia yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia ya. Namun karena dia terkait dengan Samiri atau Dajjal, maka banyak negara yang menentangnya, terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal. Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan. Sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berekreasi ke sana. Namun karena posisinya terpencil, jarang orang yang mengikutinya. Para wisatawan jarang mengunjunginya, padahal sesuatu unik, termasuk binatang dan penghuninya itu unik-unik, pohonnya unik-unik. Dunia menyebutnya pulau ini dengan julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island. Pulau The Jekyll Island itu bahasa barat, kalau bahasa kitanya itu Pulau Dajjal. Sama juga Pulau Sendir, itu juga The Jekyll Island. Pulau Sokotra kaya dengan flora dan fauna yang unik. Hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini yang ada di pulau lain di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga, yang disebut dengan jasasah. Jasasah itu artinya mata-mata. Tajasa ya tajasu, tajasusan wajasasatan. Artinya permata-mata. Binatang ini bertubuh besar, dipenuhi dengan bulu hingga saking penuhnya bulu, kita tidak bisa membedakan yang mana dubur yang mana wajah. TP yang menghadap itulah wajah. Karena itu pulau ini pernah dicalonkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Baik, saya perlihatkan keajaiban dan keunikan. Ini adalah padang pasir pulau di Sokotra. Ini burung.
salah satu burung yang bisa kita jumpai di Socotra. Dan ini kepiting unik, kepiting Pulau Socotra. Aneh ya kepiting seperti itu. Ini laba-laba langka di Socotra mirip tarantula. Dan ini pohon darah naga yang ada di Pulau Socotra juga. Dan ini salah satu jenis pohon Dorstenia Socotra. Dan ini juga pohon yang lain, pohon Dendrosisaios Socotra. Ketika di pulau itu sebelum bertemu dengan Nabi Musa, Samiri di pulau itu yang hanya ditinggal dengan seekor binatang jasasah. Binatang jasasah ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri. Allah SWT menciptakan binatang yang bisa berbicara yang bernama jasasah. Dia di mana lahirnya, ajalnya, matinya. Sama dengan ajal Dajjal, begitu pula hilang dan munculnya. Binatang inilah yang mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril alaihi salam dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya. Panel 1 isi prasastinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan oleh binatang jasasah. Yang kedua panel berkata Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dijelaskan juga oleh binatang jasasah ini. Binatang jasasah ini sekali lagi dia bertubuh besar, kategorinya adalah kelasnya itu mamalia, jenisnya mamalia. Cuma saya tidak tahu nama spesiesnya apa. Pada tahun 2017 akhir dari bulan Agustus di Filipina ditemukan binatang seperti ini. Ciri binatang ini nyaris sempurna seperti ciri-ciri binatang jasasah yang disebutkan Rasulullah terkait dengan binatang yang memata-matai Dajjal, tubuhnya penuh dengan bulu. Ini disebutkan dalam surah An-Naml ayat 82. Dua kali lagi datang lagi kembali lagi kepada Samiri dan berkata binatang jasasah, wahai Samiri, jika engkau beriman kepada Allah, maka sungguh engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Dan sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika engkau beriman kepada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Tapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Akan tetapi tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasah tadi sambil memekikkan suara yang keras. Tapi pada yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali, dan apa jawaban Samiri? Hai jasasah binatang buruk rupa, lihat di pulau ini tidak ada siapapun. Dan yakinlah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana. Tapi yang disebut Allah adalah saya, hai jasasah. Akulah Allah itu. TP jasasah menjerit dengan jeritan yang makin keras sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, Inaka Dajjal, Inaka Dajjal, Inaka Dajjal. Engkau adalah pendusta, 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 sampai hilang suaranya. Saat itulah Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal? Samiri. Dajjal artinya pendusta, bukan singkatan. Nah, sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu. Dan dia sudah menyandang gelar Dajjal, artinya pendusta, karena dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Dajjal kecerdasannya mampu melakukan cloning, dan mampu melakukan berbagai riset dan eksperimen yang mengilhami film Hulk. Itu Dajjal bisa melakukannya. Bahkan ketika membayangkan kendaraan tercanggih adalah pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya. Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu dia bisa terbang, kata Rasulullah, dan kecepatan terbangnya 5 km per detik. 1 detik 5 km. Hanya dengan berkedip-kedip dia berkeliling dunia. Kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah. Dan jarak dari satu telinga ke telinganya artinya setengah diameter atau diameter kepalanya. Keledai yang dia gunakan, Rasulullah menyebutnya keledai itu 40 hasta. 27 meter diameternya, 27 meter. Keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinga lainnya 27 meter kalau bukan piring terbang? Piring terbang biasanya 24 sampai 27 meter kan, dan kecepatannya pun sama. Dan piring terbang pernah meninggalkan jejak crop circle di Yogyakarta. Crop circle itu adalah jejak UFO yang menjadi isyarat instruksi bagi para pelaku konspirasi dunia. Siapa? Para kalangan Illuminati.